Oke, teman-teman, selamat malam. Selamat kembali bergabung di VIP Stock Picking. Ini jadi sesi stock picking khusus buat teman-teman profit trader VIP atau kalau yang dulu namanya GS Optima. Oke, sebelum dimulai saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf hari ini mulainya telat, jadi telat 15 menit kan? 16 menitan ya. Karena udah kelamaan libur, sampai lupa laptop di mana, lupa password, lupa buka Zoom, dan lain sebagainya. Mohon maaf, semua keriset dari nol hari ini. Saya juga sampai, ini file di mana, saya cari-cari, nggak ada semua. Jadi, itu yang terjadi, mohon maaf, tapi kita akan selesai artinya jam 9:15 untuk menggenapi 1 jam. Oke, nah teman-teman, jadi di sini kita akan bahas mengenai peluang yang ada di pasar modal. Tapi sebelum itu saya mau share dulu ke teman-teman semuanya, bahwa dari sejak awal tahun 2023 ini, kita kan di Galeri Saham kita nge-split porto. Teman-teman Bapak Ibu mungkin udah tahu ya. Ada porto buat swing trading, ada porto buat trend following. Mungkin teman-teman akan bingung, kenapa Galeri Saham jadi swing trading? Sebenarnya ilmunya sama, cuman bedanya garisnya. Beda di sana. Tapi alasan paling mendasar kenapa kita men-split porto kita karena kasus kejadian di tahun 2022, di mana pertama kali seumur-umur Galeri Saham, pertama kali kinerja tahunan minus. Itu kacau gitu loh. Dulu trend following, result terburuk itu 2015. Itu tumbuhnya 6%, kurang lebih 6%. Masih tumbuh. Tapi tahun lalu Pak Rio, suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Oke, kalau sekarang suaranya udah ada belum? Balik. Tadi barusan putus atau udah dari tadi putus, Pak? 1 menitan, Pak, kayak Pak Rio. Oh, 1 menit ya? Oke, artinya mengenai swing trading ya, teman-teman ya? Mengenai swing trading. Oke, 821. Ya, oke 1 menit. Oke, jadi intinya adalah kita swing trading, kita berikan ke teman-teman di Profit Trader Modul ataupun di GS Optima. Agar apa? Kita punya opsi. Kalau trend following lagi nggak ada peluang sama sekali, kita bisa melakukan swing trading. Tapi kalau teman-teman merasa, saya maunya trend following, saya nggak mau yang lain, nggak apa-apa. Artinya apa? Lebih banyak do nothing. Gitu ya, teman-teman ya. Lebih banyak do nothing. Tapi dari hasil apa yang diberikan oleh member-member yang menggunakan RS Plus modul untuk swing, itu mereka bilang bahwa RS Plus ini sangat enak untuk diikuti. Turun ke titik-titik, dibeli, naik ke atas, mendekati titik-titik, itu dijual. Nanti saya akan kasih lihat kinerja seperti apa. Jadi hari ini saya akan nge-review sedikit mengenai swing trading dan trend following, dan akhirnya kita akan cari saham-saham potensial. Cukup banyak, teman-teman. Cukup banyak. Oke, sekarang saya akan share di sini sebentar. Stock picking profit trader. Oke, ini stock picking terakhir kita ya. Stock picking terakhir kita. Di sini saya mau share dulu bahwa mana dia? Profit Trader Club sudah muncul STP. Saya buka STP, udah kelihatan di sini STP-nya. Kelihatan ya. Nah,
Teman-teman jangan lupa selalu buka systematic trading plan di Profit Trader Club grupnya di Telegram. Anda bisa buka kinerja, trend performance index, semua saham-saham di watchlist yang trend following. Sebentar. Aduh, kok filenya salah ya? Nah, ini dia. Ini trend performance index. Year to date masih minus. Year to date minus. Oke. Dah, commute. Nah, kalau swing di sini teman-teman, kinerjanya 23%. Nih, 23% versus trend following masih minus. Kalau tahun-tahun sebelumnya, ini saham ini cuma murni trend following. Gitu. Nah, karena kita split, Anda bisa melihat perbedaan bahwa swing saat ini lebih dominan memberikan hasil daripada trend following. Jadi Anda yang bermaksud untuk buy and hold saham, jangan lama-lama. Teman-teman yang breakout buy, harus selektif sahamnya apa. Nah, ini kita akan stock picking. Oke, kita stock picking. Tapi teman-teman bisa lihat di sini kinerja swing trading itu 23%, di mana setiap bulan itu positif. Bulan ini masih tipis ya, baru buka ya. Tapi kalau trend following, teman-teman bisa lihat di sini, ini masih underperform, teman-teman. Ini masih underperform. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini watchlist-nya. Untuk trend watchlist, ini dia saham-sahamnya. ABMM, Agro, dan lain sebagainya. Kalau untuk swing trading, teman-teman bisa lihat itu sebuah habitat yang berbeda. Sahamnya beda semua. Oke? Kurang lebih gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke sini. Ke watchlist. Oke? Uptrend. Kemarin ada Amar, Telkom, Wood. Oke? Lalu continuation ada Pani. Saya rasa kita hapus dulu semuanya karena apa? Karena udah lama. Kita mulai baru, oke? Bottom reversal ada Goto, Mora, WRG. Mora yang naik agak lumayan waktu itu, tapi akhirnya udah konsolidasi lagi. Lalu ada juga yang buying weakness. Era, GJTL, IPCC. Lalu ada bottom fishing. Ini kita hapus semua dulu. Oke? Kita hapus semua dulu. Ini hapus. Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke watchlist-nya. Swing watchlist dari galeri saham di sini. Oh, by the way, ini ulasan IHSG teman-teman udah dapat semua ya? Yang IHSG ini ya. Ini saya panggil ulang di grup VIP biar teman-teman bisa baca ulang. Sebentar. IHSG. Nih, sell on May or you will be left behind. Outlook IHSG yang masih valid. Teman-teman tinggal lihat di grup Telegram. Oke? Di sini. Saya nggak akan berlama-lama di IHSG karena itu udah diulas. Sekarang kita akan masuk ke Pro Trend. Oke, ke Pro Trend. Kita mulai dari ABMM. Nah, teman-teman di ABMM ini masih dalam fase tren naik. Oke. Ini tren naik. Tapi sedang konsolidasi di mana? Sedang konsolidasi di area titik-titik biru ini. Ini swing high. Jadi dia uptrend, bottom reversal, dia naik. Tapi ketika mencapai titik-titik biru ini, dia konsolidasi dulu. Dijual nggak sih? Kalau Anda tujuannya adalah buy and hold, trend following, dan Anda melihat bahwa ini sesuatu yang valid, yes, ini valid. Udah sampai ke RS plus ini, tidak untuk dijual. Hold aja. Kenapa? Kembali ke prinsip trend following. Selama dia di atas support merah solid, RS, modul, simpen aja. Oke, nanti kalau ABMM bisa menembus resisten biru ini berapa? 3440, maka tendensinya dia adalah bergerak naik kembali. Maka dari case ini ABMM kita masukkan ke dalam kategori uptrend. Oke, ini ABMM ya teman-teman ya. Ini ABMM. Lanjut ya, ada agro teman-teman. Agro case-nya juga sedikit mirip sama ABMM. Bahwa apa? Kenaikan harga sahamnya tertahan biru titik-titik, swing high. Teman-teman, semoga nggak complicated ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita bicara saham uptrend, trend following, tapi kita juga mengconsider
level-level di mana kenaikan itu berhenti dulu, konsolidasi dulu di sana. Oke, dengan adanya garis biru titik-titik dan merah titik-titik atau yang kita sering sebut di grup adalah RS plus modul, Anda udah tahu di mana level kira-kira kenaikan saham ini berhenti. Teman-teman yang merasa, oh untung saya udah cukup, silakan jual. Tapi kalau teman-teman yang ngerasa, saya mau stick dengan trend following, tetap hold, selama dia berada di atas garis support. Agro, teman-teman lihat agro di sini, trend color dari merah, putih, jadi hijau. Maka di sini agro kita masukkan ke dalam kategori bottom reversal. Menarik nih agro. Ini menarik. Oke, jangan sampai lepas untuk agro. Oke ya, lanjut. Sekarang ada ASA. Teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya, nggak apa-apa ya. ASA juga mirip teman-teman nih. Tadi ada ABMM, ada agro, sekarang ASA. ASA pun case-nya sama, kenaikan dia tertahan, apa yuk? Biru titik-titik, R+. Dia ketahan, tapi dia sudah bisa break resisten. Oke, maka tendensi ASA ini adalah bergerak kembali up trend. Siap-siap nih. Kalau ASA ini, kalau menurut saya ya, kalau ASA ini bisa mencapai level gini, jadi pola apa yuk teman-teman? Pola apa? Kalau sampai ke garis hitam di 1040, double bottom. Wah, di chat udah muncul nih. Parendra, double bottom. Mantap, Pak. Mantap. Parendra sangat tajam melihat pola, it's good. Tapi nanti the next adalah gimana cara ngikutin kenaikannya. Disitulah beyond pattern. Gitu. Gunakan, maksimalkan RS Plus modul yang ada di Profit Trader modul, teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi ASA di sini sebenarnya kita bisa bilang ini kayak double bottom reversal, tapi bottom reversalnya minor. Tapi mungkin saya akan lebih senang menyebutkan ini bottom reversal aja, karena dia dari bawah ke atas, oke? Dari bawah ke atas, walaupun tidak sesempurna agro. Agro itu merah panjang nih, merah panjang jadi putih hijau, oke? ASA tidak sesempurna itu, tapi dia tetap lagi di bottom dari pola double bottom. Jadi saya akan masukin ASA ke dalam bottom reversal, oke? ASA. Lanjut ya, lanjut. Habis ASA ada BRIS. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini bahwa apa? Bahwa apa yang terjadi di agro, ABMM, ASA itu mirip seperti yang terjadi di BRIS dulu waktu dia menguat mencapai R+. Konsolidasi, akhirnya setelah dia lolos, dia naik ke atas. Jadi itu yang Anda harus antisipasi di ABMM, agro, dan ASA. Oke, nah sekarang BRIS, kita bicara BRIS. BRIS gimana dong sekarang? Gimana BRIS? Ini teman-teman lihat akun TradingView kita kembali ke ini. Ada iklannya. Liburan lupa perpanjang akun. Bablas semuanya. Lagi diproses. Oke, BRIS juga sama teman-teman. Sekarang BRIS itu sedang menguji apa? Menguji swing high-nya di sini. Oke, jadi ketika dia sudah bisa bermain di atas level biru putus-putus ini, 1745, maka tendensinya dia untuk bergerak naik kembali. Oke, maka untuk BRIS, kita akan masukkan dia ke dalam kategori ini masih uptrend. Kita masukin ke uptrend, oke? Di sini. Kita masukin ke uptrend. Lanjut ya. Lanjut, habis BRIS ada enak. Teman-teman, enak itu kayak mau bottom reversal, tapi nggak jadi. Sekarang mulai hijau. Jadi, it's not a perfect bottom reversal, tapi Anda harus pantau. Ini uang kecil, nggak bisa uang gede. Oke? Nih, enak. Enak, teman-teman ya. Ada apa yuk? Oh, big wave, tapi udah lama nih. Big wave udah lebih dari 2 minggu, itu udah basi. Jadi, enak ini murni mengikuti trend optimizer aja. Teman-teman tinggal pantau trend optimizer aja. Jadi, it's not a perfect bottom reversal, it's not a perfect
big wave, tapi secara potensi masih oke. Jadi untuk enak, saya tetap masukkan ke bottom reversal dengan segala komprominya. Oke, enak. Apakah enak benar-benar jadi enak? Silahkan dipantau. Oke, ini enak. Lalu INKP, teman-teman. INKP juga, nih, warnanya merah panjang, mulai putih. Teman-teman harus ingat, Bapak Ibu semua di sini yang mengikuti stock picking, kalau trend color warnanya sudah merah panjang menjadi putih, break resist, supportnya naik terus. Ini adalah potensi bottom reversal. Maka kalau udah kesebut kata bottom reversal, kita memantau saham dari sudut pandang tren. Artinya yang kita harus pantau, kita harus gunakan adalah garis RS modul biru solid, merah solid. Oke, karena ini benar-benar lagi di bottom. Silakan pantau di INKP. Saya masukin di sini INKP. Oke ya. Lanjut. Habis INKP ada Mora. Sebentar, Mora ini masih ada nggak sih? Kayaknya Mora udah nggak ada deh. Sebentar ya. Mora. Oh, masih ada. Ini kayak kandidat untuk di-kick nih nanti. Mora, dia nih, kenapa sih kita masukin Mora ke dalam watchlist, teman-teman? Karena ini nih, merah panjang jadi putih. Oke, merah panjang menjadi putih. Tapi habis itu dia nggak begitu bullish amat gitu loh. Tapi tren masih tetap bisa kita pantau. Karena apa ya? Teman-teman silakan perhatikan di sini. Garis titik-titik biru ini menjadi support Mora saat ini. Bisa dilihat ya. Jadi teman-teman yang mau swing trading di Mora bisa nggak? Bisa juga. Gimana? Beli di area biru titik-titik ini. 460. Kayak gitu, teman-teman. Di 460. Kalau rally gimana? Ikutin garis merah solid. Oke, selama dia naik, membentuk anak tangga naik, hold aja. Oke, Mora ini masuk dalam kategori, oke, saya masih akan masukin bottom reversal, oke? Mora, ternyata nggak jadi dikit. Mora, sebentar. Lihat GSOP 5, buka Mora, ada big wave nggak? Ush. Big wave. Ini Pak Aron ada nggak nih? Pak Aron ini big wave hunter. Wah, stock pick-nya top semua. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Sip, lagi liburan. Oke, Mora. Teman-teman silakan pantau ya, Bapak Ibu ya. Lanjut, Pegas. Pegas. Ini juga merah panjang jadi putih, potensi bottom reversal. Oke, potensi bottom reversal. Jadi selama dia masih berada di atas support, supportnya mana? Support garis merah ini, Anda masih bisa memantau saham tersebut. Oke, di situ. Tapi kalau dia jebol support, jangan dibeli. Beli di mana yuk? Oke, teman-teman, kita mau coba case study dulu. Ini pertanyaan teman-teman di Pegas. Pegas ini tendensinya uptrend selama dia berada di atas support. Anda yang mau membeli harus menunggu dia menembus resisten. Tapi kalau dia jadinya tembus support, jangan dibeli. Nah, pertanyaan saya gini. Kalau Pegas turun, boleh nggak kita buy on weakness? Kalau boleh, di level berapa? Coba teman-teman, chat. Biar saya tahu kita udah dalam frekuensi yang sama. Ini Pegas, kalau break support, dia turun, kita boleh beli nggak? Kalau boleh beli, kira-kira tunggu di level berapa? Silakan teman-teman. Silakan ya. Oke, Pak David, Pegas ngeri-ngeri sedap nih Pak. Iya Pak. Jadi nggak ada momen yang mulus saat ini. Pak Richard bilang merah titik-titik, support plus atau S plus ya Pak Richard ya. Pak Musa, boleh dekat 1325, S plus. Pak Rendra bilang beli di S plus, bawah Pak Rio. Pak Budianto bilang di 1325. Yes, teman-teman, ini dia. Anda silakan pantau. Oke, jadi
teman-teman dengan adanya garis RS plus modul, teman-teman langsung tahu kalau skenario tren tidak berjalan, Anda bisa ganti skenario jadi swing. Kayak gitu, teman-teman. Karena memang momen-momen rally lagi belum benar-benar muncul, teman-teman. Jadi untuk swing, bagi saya ini jadi pilihan yang menarik. Oke, itu dia. Ini tuh Pegas. Oke, jadi Pegas kita bisa tunggu di mana? Buy on weakness Pegas. Pegas. Oke, lihat S plus, gitu ya, untuk Pegas. Tapi kalau dia nggak break support, nggak akan dapet di bawah itu. Oke, lanjut. Tins, teman-teman, lihat nggak? Tins warnanya dari merah panjang. Lihat trend color ya. Kita setiap buka grafik saham pasti langsung otomatis ngelihat warna. Merah panjang mulai putih, support mulai naik. Teman-teman silakan pantau Tins. Kalau dia bisa break resist, maka skenario-nya adalah skenario trend. Trend artinya bukan ditradingkan swing high, swing low, tapi trend following, breakout buy. Oke, tapi teman-teman harus mengerti bahwa kalau Tins naik kencang, saya mau tanya dong, nih, Tins breakout rally. Kira-kira di level berapa kenaikannya akan tertahan? Ayo. Saya benar-benar pengen kita sinkron, oke? Di level berapa kira-kira Tins kenaikannya akan tertahan? Wih, rame lu. Wah, mantap. 13.35, mana dia? Wah, luar biasa. Ini ya, teman-teman ya. 13.35. Pak Richard bilang 13.35, Pak Musa, Pak Rendra, Pak Budianto bilang 13.55. Yes, teman-teman. Kalau kita breakout buy, beli Tins, kalau dia break resist, biru solid, kalau dia naiknya tiba-tiba, naiknya kenceng banget, Anda bisa antri jual kira-kira dekat-dekat 11.35, itu biasa terkoreksi. Kenapa? Ini panjang banget garisnya. Ini panjang banget garisnya nih. Semakin ada level yang mirip, itu panjang, beda warna, beda waktu, tapi ini sesuatu yang kuat. Sesuatu yang kuat. Oke, ini Tins. Tins artinya trend following bottom reversal. Kita masukin bottom reversal di sini. Banyak juga ya bottom reversal ya. Lanjut ya. Temas kelihatannya kita belum bisa. Belum ada kemana-mana. Temas lebih ke swing, teman-teman. Nih, perhatiin nih. Kasus Pegas, kalau break support, antri di berapa? Kan S+. Terjadi di Temas. Dia break support, dia rebound di S+. Kalau udah beli di sini, gimana? Jualnya ke sini. Tapi untuk Temas, saya nggak masukin ke dalam stock picking karena dia udahlah yang ada di sini aja nih, agro, asa, enak, dan lain-lain. Oke, lanjut. Tugu. Sama ya, Tugu ya. Oke, Tugu ini saya delete dulu di sini. Ini gambar, kalau nggak salah saya pernah share di grup deh. Oke, kalau Tugu koreksi, lihat level-level yang di panah hijau. 1, 2, 3, 4. Ini akan jadi support kuat dia. Kalau Tugu itu naik ke atas, dia akan menguji resisten kuat yang otomatis akan diuji sebagai support kuat di garis-garis yang saya berikan warna biru. Nggak aneh kan? Tugu terkoreksi ketahan di berapa? Nih, jadi Tugu. Teman-teman saya mau tanya dong, Tugu. Kalau Anda punya Tugu, ini skenario, oke? Jadi kita case by case nih, menarik nih. Teman-teman fokus di Tugu. Kalau teman-teman punya Tugu, teman-teman sudah beli ketika break resist di level-level mungkin 2100 misalnya. Sekarang floating profit. Kalau Tugu break support di sini, pertanyaan gitu ya, kalau Tugu break support, jual nggak? Kenapa? Ayo, teman-teman. Ini studi kasus, biar kita semua sama-sama terbiasa membaca grafik. Kalau Tugu break support 2230, Anda sudah punya, jual nggak? Kan pakemnya break support jual, break support merah jual. Sekarang kalau Tugu break support warna merah,
panah hitam, jual nggak? Pak Rendra bilang dekat dengan R plus-nya di 2170. Artinya Pak Rendra tidak menjual. Pak Musa Tanaya, enggak, karena ada R plus kuat, jadi mestinya akan mentar lagi ke atas. Mantap. Mantap, teman-teman. Pak Rendra, Pak Musa, thank you. That's the trading plan, Pak. That's the trading plan. Jadi walaupun dia break support, tapi kita harus tahu, wah break support ini false. Kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum punya Tugu, mau beli sekarang boleh nggak? Ya udah deket kok sama R plus itu. Udah beli aja. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Tugu jadi kalau di stock picking saya akan masukin ke dalam fase uptrend. Uptrend. Tugu kita masukin ke sini uptrend. Tugu. Habis Tugu apa? WIM. Cakep ya. WIM naik terus ya. Kenapa sih ketahan di area biru ini? Karena dulu ada di previous high. Oke. Nah, satu hal yang ingin saya tegaskan di WIM, satu nih teman-teman. Anda harus pantau, ikutin terus semaksimal mungkin, karena dia ada tendensi membentuk pola yang cukup besar. Saya hapus dulu ini, saya sembunyi dulu. Teman-teman, kalau teman-teman mengenal pola, maka teman-teman akan mengenal pola ketika WIM di sini, dia polanya adalah cup and handle. Pola pertama. Kalau kita zoom out seperti ini, dia ada pola, apa ya? Cup and handle yang lebih besar. Saya bikin warna merah. Bisa diikuti ya? Kalau kita zoom lagi, kayak gini, ada pola apa? Astaga, ini besar sekali. Cup and handle raksasa. Jadi, kalaupun sudah sell on strength WIM layak banget untuk tetap diikutin terus selama polanya masih seperti ini. Wajib ikut, wajib fokus di WIM. Jarang ketemu pola seperti ini. Dari 2013 ketika IPO sampai 2023, 10 tahun. Itu luar biasa. Jadi, mungkin akan ada sesuatu di WIM. Lihat aja. Lihat aja. Saya nggak tahu beritanya apa. Saya bukan yang, saya tahu berita, saya cuma bikin misteri biar kesannya saya tahu something tentang WIM, beneran naik. Bukan kayak gitu, oke? Saya nggak tahu berita. Beritanya cuma labanya naik banyak. Q1 kemarin. Tapi that's it. Udah selesai. Tapi melihat pola seperti itu, kalau benar dia nggak turun-turun lagi ya. Jadi dia udah naik, per 2 hari ini kan udah naik konsolidasi itu. Kalau dia udah nggak turun-turun lagi, dia bisa naik perlahan ke atas yang ini, bisa naik perlahan ke atas. Bertahan ya, gini deh. Dia bisa bertahan di atas ini nih. Dia bisa bertahan di atas, ini all time high dulu kan ya. Ini all time high sekarang ya. Saya tarik garis gini ya. Oke. Nah, kalau WIM, ini ya. Kalau WIM, dia bisa bertahan di atas 1100 saja. Oke. Saya curiga ada something yang menarik. Suatu saat akan keluar beritanya. Harga bergerak lebih dulu daripada laporan fundamental ataupun corporate action. Oke, WIM saya masukin ke dalam kategori uptrend. WIM. Oke? Uptrend udah selesai ya. Kita ketemu Pegas buat buy on weakness. Lanjut. Habis ini kita masuk ke swing, pro swing. Nah, di sini. Ada ASII. Oke, target sudah tercapai belum? Sudah. Oke.
Udah tercapai di sini. Sorry. Saya munculin nih. Nih. Sudah tercapai. Kotak hitam ini adalah kumpulan garis-garis di panah hitam ini. Udah tercapai. Jadi Astra sell on strength. Maka saya nggak masukin dalam stock picking. Tabel. Oke. Lanjut. Kok ada ASA sih? Sama. ASA ini kita bisa menilai dia sebagai trend following ataupun swing trading. Kenapa? Masih semi gado-gado. Masih gado-gado kan? Jadi kalau teman-teman mau menganggap ASA ini bukan trend following, tapi saya mau menilai dia, saya mau memperlakukan dia sebagai some swing trading, boleh nggak? Boleh banget. Gimana caranya? Lihat R plus di sini. Sampai di sini, sell on strength. Itu bisa juga. Tapi at least dia inline dengan apa yang tadi kita bahas di fase trend. BCA. Sama ya, teman-teman ya. BCA. Oke. Ini adalah supportnya. Turun. Nih, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatiin. Ketika harga sahamnya turun, sampai ke S+, dia rebound. Ketika dia mencapai R+, dia koreksi. Tapi kalau dia nggak turun-turun, maka kita nggak beli-beli. Maka ketika dia bisa bertahan di atas swing high, yang diuji sebagai support baru, disinilah level beli kita untuk nanti targetnya ke sini. Bisa diikuti ya, teman-teman ya. Jadi next target untuk BBCA ada di 9.400. Maka BBCA masuk ke area BOW. BBCA, lihat R+. Oke. Ini BCA. Lanjut, BBRI gimana? Sama. Sama, teman-teman. Teman-teman perhatikan titik-titik biru ini menjadi level yang dulu merupakan resisten menjadi support. Maka anytime BBRI terkoreksi mencapai area hijau, ini buy on weakness, walaupun dia sudah all time high. Maka untuk BBRI masuk ke trading plan buy on weakness, BBRI di R+. Buy on weakness. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Sambil saya lanjut ya. Cars. Cars gimana? Cars ini sebenarnya kita masukin Cars karena apa? Karena udah laba. Pertama udah laba, jadi mungkin ada sentimen dari market gitu ya. Tapi karena dia masih tren color gado-gado, nih teman-teman perhatiin ya, gado-gado ya. Maka ini bukan saham uptrend. Jadi untuk rally itu naik itu masih berat. Maka teman-teman bisa lihat, ini area jual untuk swing, ini area beli. Nah, as simple as that. Oke. Tapi karena terlalu receh kayak gini, kita nggak usah masukin ke dalam tabel lah ya. Wait. Ini kuat banget nih. Nih. Ini kuat banget ya. 1. Mirip nggak? 2. 3. 4. Jadi, enggak aneh. Tidak aneh sama sekali kalau Cars ini susah naik. Bisa diikuti ya? Susah naik. Ada berita bagus pun susah naik. Kenapa? Teknikalnya belum mendukung. Kok bisa sih teknikal yang menentukan pergerakan harga? Karena teknikal cermin dari psikologi pasar. Oke? Lanjut. Habis Cars ada Elsa. Teman-teman, ini Elsa ya. Elsa. Kita beli ketika waktu itu di sini. Oke. Sebelum ini jadi. Oke. Maka di sini adalah level sell on strength. Teman-teman, Bapak Ibu, coba perhatikan Elsa. Kalau ini ada dua kombinasi yang khusus. Pertama, dia keluar dari gray area. Dan yang kedua, dia mencapai, mendekati, atau sedikit melewati swing high. Ini sudah no-brainer. Nggak mikir lagi. Jual. Bisa diikuti di sini ya.
Kalau saham sudah mencapai area titik-titik di atasnya, entah itu mau biru, entah mau hijau, biru atau merah, plus dia keluar dari gray area, itu no-brainer. Jual, teman-teman. Bisa diikuti ya? Jadi Elsa nggak masuk stock pick karena bukan untuk buy on weakness. ISAT, sama teman-teman. ISAT, teman-teman perhatikan di sini, belinya di mana? Di sini. Kenapa sih ini jadi level beli yang menarik? Karena ini dia, titik-titik yang berkumpul. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Tapi kok naik, tembus? Biarin aja. Udah abnormal belum? Sudah keluar dari gray area belum? Sudah keluar dari gray area belum? Udah. Ujung-ujungnya koreksi kok. Lihatnya besok. Besok koreksi. Tapi pertanyaannya kita nggak tahu. Ketika koreksi, dia bertahan di atas atau di bawah, atau turun ke bawah titik-titik biru ini. Tapi jangan dipusingin. Karena pergerakan harga saham besok nggak ada yang bisa tahu. Tapi kita tahu tendensinya, kenaikannya sudah terbatas. Bisa, oke? Lanjut. Kalbe. Kalbe gimana? Kalbe ini, teman-teman, ini di bawah, lagi di area bawah, di area support. Maka teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Ini supportnya berkumpul loh ini. Oke, ini area buy. Nanti jualnya di mana? Nanti jualnya di sini. Oke? Nah, di sini kita masukin Kalbe ke tabel BOW. Oke, lanjut ya. Lanjut, habis Kalbe apa? UNTR. Teman-teman, ini special mention dari saya buat UNTR. Aduh, ramai banget ini. Gimana ya? Nah, kayak gini. Oke, sekarang saya pakai annotation-nya di Zoom aja di sini. Jadi, teman-teman, ini kan cum date. Besoknya langsung ARB di sini. Hari ini ARB di sini. Teman-teman, menarik untuk dipantau nggak UNTR? Indikator apa yang menunjukkan ini mulai layak dipantau? Ada yang boleh share nggak? Di chat boleh. Atau mau ngobrol juga nggak apa-apa. UNTR. Oke. Pak Richard bilang, Pak Hartono, boleh kasih use case untuk stop loss method swing? Boleh Pak, nanti ya Pak ya. Habis sampai Wood selesai di ini. Pak Richard bilang menarik karena ada S+. Yes Pak, betul. Ada S+. Udah deket nih Pak. Ini ada S+1, ini ada 2. Ini R+1, R+2, ada S+ di sini, ada S+ di sini. Ada 4. Dan 4 ini berkumpul. Ini berkumpul nih. Oke, ini berkumpul. Oke. Jadi kok Pak Musa nih, menarik karena sudah seperti berat ayam sebelum ada telur. Wah, ini sesuai ulasan. Thank you Pak. Bapak ngebaca ya Pak ya. Jadi udah ringan lagi, sedot lemak. Beratnya udah turun. Saya beratnya nggak turun-turun, sedot lemak, ujung-ujungnya berat saya turun. Kan jadi ringan lagi kan, ringan untuk naik lagi. Nah, jadi teman-teman silakan pantau. Teman-teman silakan pantau di sini. Kalau besok, perhatikan ya, kalau besok UNTR turun lagi di sini, 6% berapa sih? Sebentar. Terus bisa bantu nggak? 6% itu berapa ya? 6% dari closing hari ini, 6%. 7% ARB. Sampai sini ya. Oke. Kalau UNTR sampai ke sini, ya muncul. Sebentar. Ini saya mau dihapus sayang ini. Jadi kalau UNTR sampai ke sini 7%, ini trading plan nih buat besok nih. Di mana? Di sini ya. 7 kurang lebih ya. 25.000, oke.
Di 25.000 kalau UNTR sampai ke 25.000 ini ARB dong. Tapi kalau dia tiba-tiba muncul bid tidak ARB lagi, masuk. Potensi rebound adalah ke sini. Jadi yang tadi Pak Richard bilang ada S+, yang merupakan support, otomatis jebol Pak kalau ARB Pak. Jebol, support menjadi resist. Buy weakness, sell on strength. Ya ini hoki-hokian. Sampai ke 26.000 koreksi lagi, untung udah dijual, atau dia total naik sampai 28.000, ya itu udah beda cerita. Yang penting untung. Gitu ya. Yang penting untung. Jadi strategi UNTR adalah besok pantau, kalau dia sudah tidak ARB, itu momen dia untuk rebound. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa diikuti ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Lalu habis itu di sini ada, saya lanjutin dulu ke case di Unilever. Jadi, UNTR by weakness, oke? Bottom fishing. UNTR at ARB. Oke? UNVR gimana? Sama. UNVR ini sama persis kayak tadi sama apa? Elsa. Ini udah area resisten, teman-teman. That's why di sell. Dan ketika turun di sini, nah ini studi kasus ya teman-teman ya. Ketika turun, ini area buy. Kenapa? Ini ada S+. Kedua, dia keluar dari gray area. Jadi ini swing trading singkat banget loh. Beli di sini, jual di sini. 11% dalam waktu 2 hari. Oke? 2 hari. Tapi Unilever sekarang udah nggak masuk stock pick karena apa? Udah naik, trading plan jual. Wood gimana? Sama. Wood sudah naik ke area nih. Perhatiin kan? Dia selalu terkoreksi di, teman-teman perhatiin. Oke? Perhatiin. Dia selalu terkoreksi di garis panah hitam ini. Dulu ada R+ lama, koreksi sekali, koreksi 2 kali, koreksi 3 kali. Yang menariknya adalah dia rebound juga ngikutin S+. Ini ada 2 lapis. 2 lapis. Itu kuat. Bisa diikuti ya teman-teman ya di sini ya. Tapi sekarang kita nggak bisa masukin stock pick karena apa? Ya udah trading plan-nya sell. Oke, kembali ke pertanyaan Pak Hartono. Case untuk stop loss di metode swing. Apa ya? Ini agak susah nih Pak. Apa yang stop loss kita ya? Sebentar ya Pak ya. Ini saya mau coba buka di sini. Swing trading, swing journal. Saya mau lihat yang rugi ya Pak. Loh, UNTR? Oh, harganya belum kami adjust dengan loh. Ini kan sudah dijual ini. 30.400. Ini sudah dijual nih. Oke, diabaikan dulu ya. Nanti saya mau cek ke tim. Yang stop loss itu PNIN dan BERT. Oke, Pak Har. PNIN dan BERT. Kita buka ya. PNIN. Kenapa sih kita cut loss waktu itu? Nah, gini Pak Hartono. Jadi, semua prinsip stop loss itu sama. Mau yang trend following ataupun swing trading. Di bawah support. Tapi beda perlakuannya adalah seperti ini. Kalau trend following, sekali dia tembus break support, S merah solid, langsung jual. Kecuali dekat ada RS plus di bawahnya, kayak tadi case di saham Pegas. Tugu, contohnya gitu. Tapi kalau kita bicara swing, maka kalau saham di bawah support swing low, entah itu biru putus-putus atau merah titik-titik, itu kita juga harus jual. Maka dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika di sini kita mungkin nggak stop loss. Kenapa? Bolak-balik, turun di bawah S+, naik, turun, naik, mulai naik lagi, bertahan di atas S+, seperti ini. Gitu ya, ini saya gedein dikit. Tapi ketika itu sudah turun seperti ini lagi, aduh, ini gagal naik nih, gagal rebound nih kayaknya kan. Pak Hartono dan teman-teman bisa melakukan 2 hal.
Kalau dia kebetulan ada S, merah solid, ditembus, maka otomatis dia sudah di bawah 2 support. Support trend, S, support swing, S+. Break keduanya, jual. Karena karakternya adalah break S solid, langsung jual. Jadi artinya, di candle ini Bapak langsung jual. Kayak gitu, Pak. Atau yang kedua, kayak di bird. Coba kita lihat ya, bird. Mana dia? Blue bird. Nah, yang kedua adalah dijual naik ini. Tanpa ada RS plus sama sekali, ada tanpa menembus S merah solid sama sekali, Pak. Jadi kalau dia sudah di bawah, ini kan titik-titik ya, merah titik-titik seperti ini, dia sudah beberapa hari di bawah, oke. Bapak mau jual pun nggak ada masalah. Tanpa dia harus menembus S merah solid. Gitu. Jadi kenaikan bluebird seperti ini udah di luar trading plan, jadi nggak bisa disesali. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Pak Hartono ya. Itu case tadinya, teman-teman. Oke, sekarang saya mau masuk ke screener dulu ya. Saya mau cepat dulu masuk ke screener. Saya mau cari saham dulu di sini, cari yang watch last day. Yuk kita lihat. Oh, udah jam 9. Oke. Kita punya waktu 10 menit. 15 menit lah. Kita klik trend optimizer. Kita coba fokus lihat yang trend optimizer warna putih karena dia indikasi potensi bottom reversal. Oke, kita lihat. Ini untuk trend dulu. Nah, BTN, yuk kita buka. Boleh masuk nggak ke bottom reversal? Boleh nggak ya? Sebentar. Gimana ini? Support naik terus. Boleh nggak ya? Bisa nggak masuk bottom reversal? Atau dia masuk dalam... Oke, bisa. Ini bottom reversal. Oke, ini BTN kita masukin ke dalam bottom reversal. Ini ada BBTN. Teman-teman ingat di sini. Kalau Anda mau mendapatkan sinyal alert break resist break support di saham BTN, jangan lupa scroll ke bawah ada add to my watch list. Jadi kalau teman-teman udah men-set trading signal plus, anytime besok BTN break resist atau lusa atau 2 hari lagi, sinyal akan masuk langsung ke handphone teman-teman. BTN udah, lalu heal bottom reversal oke, tapi resistnya berat. Udahlah, nggak usah. Heal. INKP udah kita masukin ya tadi ya, bottom reversal. NRCA, enggak ya, dia nggak turun banyak. Harus turun banyak kalau bisa. Tool, enggak ya, ini nggak liquid nih. Tulang ikan, grafiknya. ADI, enggak ya. Putih setelah dia naik, nggak boleh. Putih itu harus sebelum dia naik. Teman-teman, coba perhatikan ADI. Perhatikan ADI di sini. Setinggi-tingginya ADI naik, dia akan sulit melawan swing high di sini. Oke. Saya ajak teman-teman ke trading view, kita buka ADI, oke. ADI, kenapa ADI sulit untuk melampaui itu? Ini kuat nih, 2 garis bersama, panjang lagi, di atas gray area lagi, itu udah jaminan nggak bisa naik. Oke. Pak Richard, BTN bukan gado-gado, coba Pak ya, kita buka BTN. Jadi BTN ini nih agak eksepsional karena apa Pak? Yes Pak, setuju. Ini gado-gado Pak. Ini setuju gado-gado. Tapi ketika Bapak udah lihat di sini, merah mulai putih, diiringi support yang naik, ini udah ciri-ciri potensi bottom reversal, Pak Richard. Begitu ya Pak ya. Jadi bukan bottom reversal yang sempurna memang, tapi ini kita bisa expect jadi bottom reversal minor. Kayak gitu Pak. Oke, tadi Adi, nih Pak Runo Rohim tanya Wika. Kita lihat ya Pak ya. Wika. Ini Pak, ketahan di sini Pak. R plus panjang. Dia butuh konsolidasi dulu, support naik dulu, baru dia
bisa naik lebih sehat. Apakah ini bottom reversal? Kagak. Kenapa? Teman-teman coba perhatikan di sini. Saya tarik garis, oke. Ini. Dia sudah ini putih ya, ini putih ya, ini putih. Dia putih dulu, panjang, baru naik, atau karena dia naik jadi putih. Jadi poin di sini adalah sebelum dia naik harus sudah putih panjang dulu. Jadi untuk Wika, case-nya sama kayak Adi, dia butuh konsolidasi untuk naik lebih sehat. Semoga menjawab ya Pak Nur Rahim ya. Oke, lanjut. Ini Adi sudah masuk, lalu Befik. Bottom reversal nggak ini? Enggak. Dia break resist baru putih. Tapi Anda bisa consider untuk big wave. Ada big wave ini. Tebal ya? Ada big wave. Anda bisa pantau big wave. Jadi di sini saya masukin Befik. Gini. Ini big wave. Oke. Bottom reversal Befik big wave. Lanjut, GPSO, teman-teman, hal yang paling penting dalam screening adalah membuka saham yang tidak kita kenal. Itu penting banget. Ini ada big wave, tapi geraknya kayak gini ya, kayak agak susah deh. Anda boleh pantau, untuk teman-teman yang suka big wave, Anda boleh pantau, tapi saya nggak bisa masukin ini dalam stock pick karena melihat karakter yang sangat volatile seperti ini. Tapi it's on your own risk. Oke, PPGL. Ya kita lihat. Ini kayak bottom reversal, tapi turunnya nggak begitu banyak. Nggak masuk. AGRS. Enggak ya, tulang ikan. AYLS. Ini menarik nih, tapi nggak liquid. Enggak lah. Becip. Nggak liquid ya, tulang ikan nih, banyak tajam-tajamnya, nggak liquid. BKSW yang digadang-gadang jadi bank digital, nggak liquid, jelek. CEM, ada big wave, wait. Oh enggak gimana, enggak, CEM enggak. Euro, volume rata, enggak. MNCM, enggak. SMKL, enggak. SMRA, ini bottom reversal ini. Tapi karakter dia swing. Jadi menurut saya upside-nya nggak banyak. Baca, oh udah downtrend. Enggak, udah. Oke, nah terakhir kita mau cari yang deket swing low. Lihat di sini ada S plus area. Klik last day. Kita lihat ini bagian terakhir dari stock picking kita. Teman-teman kalau ada yang mau diskusi silakan ya, mau ngobrol. I'm so free to do it. Oke. Nah, saham-saham ini berada dekat dengan swing low, tapi kita juga mau tahu dong yang trend optimizer yang jangan yang merah-merah amat lah. Biru, hijau, putih itu masih oke. Jadi tetap klik trend optimizer-nya. Saya mau cari saham yang terkoreksi, tapi trennya masih baik. Jangan yang jelek-jelek amat lah. Yuk kita buka MDLN. Ini udah naik, dekat sama swing low. S plus yang merah titik-titik. Makanya muncul di screening. Tapi ini bukan untuk buying weakness. Enggak ya, ini enggak. Kita harus cari yang di dalam range. Itu yang penting. PTPP, gimana PTPP? Ini sama nih kasus ke MDLN. Tuh kan, dekat sama swing low. Enggak, ini enggak. Goto. Ini Goto ini, kenaikan Goto ini hati-hati ya. Ini bukan berarti aman loh ya. Bukan berarti, data keuangannya sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Ini bakal aman. No. Hati-hati di sini. Ini swing low-nya. Nih, Goto. Ini swing range-nya itu, ini panjang. Ini panjang loh. Nih. Merah ini dan biru ini. Kalau kita kumpulin, di sini, warna abu-abu ini. Ini panjang. Jadi, ini bukan area aman. Ini area resisten. 102 sampai 108 itu area resisten. Semua swing trader
secara gambar ini harusnya melakukan cell on strength. Cell on strength. Oke, lanjut. Habis goto apa? Enough. Enggak ya, enggak liquid. Lalu ada SMKL. Enggak. Lalu ada baca. Enggak. Ada BDMN. Enggak. Oke. Ini swing lah, ini swing lah. Ini area beli di bawah, titik-titik ini. Ini area jual di atas. Ini BDMN. If you want it. Oke. Bino. Ini enggak. Downtrend kita masih lihat. BSSR. Nah, ini area swing juga. Tapi terlalu sempit lah ya. Demas. Ya, bisa diikutin ya. Bisa Anda pantau. Oke. Mayora nih, area swing low nih. Area swing low. Archie, kita lihat. Nah, ini tipe-tipe saham bottom fishing, teman-teman. Udah turun, ada S+, dia keluar gray area jauh ke bawah. Ini makin turun, makin buy on weakness. Ini esensinya. Tapi udah terjadi, udah nggak masuk lagi. Oke, lalu ada sini, enggak. TAPG juga sama nih, turun, ada S+, lalu keluar dari gray area jauh. Ini somehow, ini no-brainer. Beli aja. Tapi jangan expect untung gede-gede. Oke, sama terakhir UNTR. Oke, UNTR adalah bottom fishing. Oke teman-teman, terakhir. Gimana caranya saya ketemu saham yang kayak gini? Nih, turun banyak, keluar gray area, dekat S+. Bottom fishing. Ini namanya bottom fishing nih, di Unilever nih. Gimana cara saya temuinnya? Di gsoptima.com, teman-teman. Di screener, carilah abnormal movement. Klik last day. Cari semua saham yang below normal, Anda buka grafiknya, cek ada S+ atau R+ nggak di bawah. Itu yang dipantau. Jadi normal range Anda klik sekali, biar dia ngerapin antara above normal dan below normal. Oke. Perhatikan ada R+ atau S+ nggak di bawah harga tersebut. Kita mulai dari BC ya. Below normal, artinya dia di bawah gray area. Nah, ada nggak S+ atau R+? Nih. Ini dipantau. Oke, ini dipantau. BC. Kita coba buka pending view biar lebih jelas. BC. Nih. Oke. 1550. Tapi kalau di ARB lagi, artinya kan sampai ke berapa? Nih. Oke. Ini levelnya teman-teman. 1450. Kalau dia tidak jadi ARB di 1450, itu area bottom fishing. Maka di sini bottom fishing kita bicara BC. Oke. Lanjut ya. Habis BC apa? Habis BC ada BJTM turunnya. Oh, habis bagi dividen ini case khusus, jangan diikutin. Ada BTPS. Tapi nggak ada S+ kan? Nggak ada, jangan diikutin. Ada JAR. Nggak ada S+ ya di bawahnya ya, nggak diikutin. Ada PNBN yang nggak jadi dijual, nggak ada S+, tidak diikutin. PNLF tidak ada S+, tidak diikutin. Sebentar, coba lihat 12 bulan. Nggak ada ya, ini bablas ini. Tebik, ada S+ nggak? Bisa jadi ada ini. Nggak ada. Bottom fishing boleh nggak? Yuk kita buka Tebik di sini. Tebik, ini kenapa Tebik ARB ya? Oh, nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Nih, terakhir mulu nih. Oke. Kelihatan ya? Ini.
Ini adalah sesuatu yang berkumpul. Nganyam, anyaman. Maka ketika dijebol, efeknya bisa berat. Jadi itu esensi dari R plus dan S plus. Jadi ini semua lebih ke interpretasi mata visual. Jadi tapi kalau teman-teman sudah bisa terbiasa dengan hal ini tuh enak banget, teman-teman. Ini enak banget. Nanti trend following itu juga enak banget kalau waktunya udah muncul, teman-teman. Kalau the moment itu ada, trend following itu jauh lebih menghasilkan daripada swing trading. Jadi walaupun sekarang kita swing-nya bagus, tapi trend following jangan dilupain. Yang mana aja saham-saham swing yang perlu Anda pantau, sementara ini ada di sini. Agro, ASA, ENAK, INKP, MORA, TINS, BTN. Ini Anda perlu pantau. Yang masih di bawah. Bottom right percent. Continuation nggak ada, belum ketemu ya. Uptrend ada 4 ini. WIM, teman-teman ada yang dapat info nggak sih? Sharing-sharing dong. WIM itu ada berita apa sih? Selain laba bersih. Karena ini something very very special mengenai chart pattern WIM. Very special. Itu mirip Akra tahun 2010. Akra tahun 2010 sama kayak WIM. Anda silakan lihat Akra 2010. Mirip kayak Adi, Wika, WSKT, PTPP tahun 2011 atau 2012. Mirip kayak WIM. Jadi WIM itu mirip kayak mereka. Di sana. Masalah di technical adalah kebaca polanya, nggak ada beritanya. Kecuali berita laba bersih Q1 yang naik. Udah, that's it. Tapi itu tidak menjustifikasi harga bisa naik panjang lagi. Oke, teman-teman. Itu aja. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau di ini? Pak David, WIM kapan masuknya Pak? Tunggu konsolidasi dulu. Yes Pak. Jadi untuk WIM, Bapak coba pantau itu di sini. Ini kan saya tadi udah kotakin ini Pak ya. Nah, teman-teman, gini. Ini menarik nih. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Pertanyaan pancingan, oke? Pancingan. Ini saya delete dulu garis-garis ini. Oke. Teman-teman boleh share nggak ke saya? Kapan level paling ideal masuk WIM? Yang kedua ideal masuk WIM kapan? Yang paling ideal sama yang kedua paling ideal. Silakan loh kalau mau discuss. Mau ngobrol juga silakan. Ini WIM, ini kan kotak ini kan resisten ya. Ini resisten yang harus dia stay bertahan di atasnya. Artinya kan di atas 1100, oke? Nah, tapi dengan teman-teman melihat semua ini, kapan momen yang paling ideal untuk masuk WIM? Kapan? Pak David bilang deket titik biru. Ini apa ya? 895. Yes. Kalau dikasih, Pak. Kalau dikasih, Pak David. Itu titik paling menarik. Kenapa? Itu istilahnya jemput penumpang. Kereta yang maju, mundur dulu. Mundur dulu, ada yang ketinggalan. Untuk maju lagi. Kalau dapat, Pak. Kedua yang menarik adalah, kalau dia bisa stay di sini, saya ganti warnanya, Pak ya. Saya ganti warna jadi merah. Oke. Dan dia sudah membentuk garis resist, oke, dan garis support. Ketika ini terjadi, teman-teman tinggal tunggu break resist, beli. Itu ideal keduanya. Ideal pertama adalah ditarik ke 900 lagi, turun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah break resist baru. Oke, teman-teman, itu aja VIP stock picking kita. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, kita bisa ngobrol-ngobrol di grup Profit Trader VIP. Mungkin itu aja dari saya. Nanti saya akan share tabelnya dan saya akan share rekamannya untuk teman-teman kalau mau menonton. Terima kasih.